Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, ini sudah termakan waktu sebentar. Tadi ada permasalahan setting up kamera saya tidak mau muncul ya. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang magnetostatis yang kemarin baru sampai ke gaya Lorentz ya, dan hari ini kita akan masuk ke hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Nah, ya, saya apakah sudah bisa dilihat? Apakah sudah bisa Putus-putus ya. Sepertinya jaringan saya nggak bermasalah ini. Tes masih putus-putus suara saya? Ini Oh, baru sekarang jelas, Pak. Udah jelas, Pak. Kayaknya saya izin matikan kamera aja ya, biar agak lancar suaranya. Boleh, Pak. oh iya Pak, ya Pak. Sebab mungkin jaringannya kurang bersahabat. Oke, saya share screen kan lagi. Nanti mohon diinfokan kalau suara saya putus atau saya terkeluar dari Zoom-nya, mohon diinformasikan. Ya Pak. Jadi hukum Biot-Savart dan hukum Ampere ini sangat identik dengan yang kemarin juga kita pelajari pada elektrostatis, di mana pada elektrostatis kemarin ada gaya elektrostatis, dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan gaya itu juga bisa kita selesaikan dibantu dengan hukum Gauss. Nah, begitu pula dengan menentukan medan listriknya. Jadi kalau pada magnetostatis ini, kalau kemarin kan gaya elektrostatis itu kita nyatakan dengan F ya, gaya. Tetapi sebelumnya gaya itu kemarin adalah interaksi tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua atau lebih muatan. Sedangkan pada magnetostatis ini, gaya itu terwakili oleh medan magnetik itu, oleh kuat medan magnetik itu sendiri. Kenapa? Karena kuat medan magnetik itu sendiri akan menentukan kuatnya daya tarik atau daya tolak dari suatu material ya. Nah, jadi gaya elektrostatis itu di sini juga disebut sebagai magnetostatis kalau pada kita belajar pada magnetnya ya. Kalau pada listrik kita mengenal istilah gaya elektrostatis. Kalau di sini kita akan mengenal istilah gaya magnetostatis yang nantinya akan berhubungan dengan arus ya. Di mana minggu kemarin sudah kita lihat hubungannya dengan arus itu, tetapi sekarang kita akan lihat. Jadi apa yang perlu saya catatkan di sini adalah kemarin
ketika ada muatan terserah acak misalnya Q1, Q2, Q3, Q4, ada Q5, ada muatan, maka grup muatan ini itu yang sudah kita pahami sebelumnya ya. Nah, ternyata keberadaan dari muatan ini, apabila ada muatan satu atau lebih muatan, dia tidak menghasilkan kuat medan magnet B. Nah, melainkan yang menghasilkan medan magnetik itu adalah adanya, kalau ini kan kemarin muatan ini, grup muatan ini kita sebut sebagai steady charge ya. Nah, muatan yang tidak kita ganggu-ganggu itu sendiri, muatan yang berada dalam keadaan normal itu menghasilkan E. Nah, sedangkan kalau kita ingat, kembalikan ke belakang, kenapa ada E? Karena muatan itu sendiri kemarin ada hubungannya dengan gaya elektrostatisnya, yaitu QE. Nah, di mana untuk kuat medannya sendiri, dia tidak berlaku muatan ini, melainkan yang menghasilkan kuat medan itu pada minggu kemarin sudah kita lihat, pada 2 minggu kemarin, yaitu arus listriknya itu. Nah, jadi arus listrik yang menghasilkan kuat medan. Sekali lagi, steady charge atau muatan yang berada dalam keadaan normal dapat menghasilkan medan listrik, tetapi tidak dapat menghasilkan medan magnet. Melainkan yang dapat menghasilkan medan magnet itu adalah muatan yang bergerak. Harus bergerak muatannya. Kenapa? Karena yang menghasilkan B itu sejatinya kemarin adalah L yang kita, I yang kita rumuskan pada minggu kemarin ya. Ada I-nya, arus. Sehingga di sini dapat kita buatkan pernyataannya steady current. Nah, steady current, arus internal atau arus intrinsik. Arus intrinsik itu adalah arus internal pada suatu material yang, nah itu kemarin sudah kita sempat bahas, kalau materialnya itu tidak ada elektron bebasnya, ya tidak ada arusnya. Apabila ada elektron bebasnya, arus baru ada ketika kita ganggu dia. Tetapi ketika tidak kita ganggu itu kita sebut sebagai steady current. Nah, steady current ini adalah keberadaan arus daripada muatan-muatan listrik dalam keadaan normal, dalam keadaan tidak kita ganggu dia. Nah, di mana steady current inilah yang akan menghasilkan kuat medan, yaitu B. Nah, jadi itu konsep dasar kenapa adanya medan listrik dan kenapa adanya medan magnet. Nah, jadi kemarin muatan menghasilkan medan listrik ini kita sebut sebagai elektrostatik, sedangkan steady current menghasilkan kuat medan kita sebut sebagai magnetostatik. Nah, seperti itu ya. Sehingga pada keadaan steady current ini diberikan kita oleh persamaan yang sempat sudah kita catatkan pada 2 minggu yang lalu, yaitu divergen daripada J itu sama dengan del rho per del T. Yang ini kita sebut sebagai persamaan kontinuitas ya. Jadi ini kita sebut sebagai persamaan kontinuitas. Nah, di mana pada keadaan steady current, nah ini V del dot J atau divergensi daripada J ini sama dengan 0. Nah, sangat reasonable. Kenapa?
divergensi daripada J ini sama dengan 0. Ya, kenapa? Karena ini disebabkan oleh del rho per del T sama dengan 0. Nah, walaupun ada steady current itu kita istilahkan, tetapi pada keadaan steady state itu kan sudah kita bahas ya, tidak ada, maksudnya tidak ada arus yang mengalir, itu tidak ada pada keadaan steady state itu, keadaan tidak kita ganggu itu, kecuali kita beri beda tegangan, barulah mengalir arus listriknya. Tetapi kalau tidak kita beri tegangan, ya arus itu ada tetapi tidak mengalir. Nah, jadi mohon untuk dipahami seperti itu, arus ada tetapi tidak mengalir pada keadaan steady current. Kalau tidak ada aliran, maka V.J ini akan sama dengan 0. Kenapa? Karena rapat muatan per del T ini sama dengan 0. Del rho per del T ini adalah del konstan, karena rho-nya adalah rapat muatannya konstan. Kita turunkan terhadap waktu, hasilnya sama dengan 0. Nah, jadi itu, sehingga nanti akan dari sinilah cikal bakalnya munculnya persamaan Maxwell equation ini, karena pada kenyataannya ini sifatnya masih ambigu. Masih ambigu sifat daripada persamaan ini. Nanti akan kita cek di belakang. Tapi saat ini kita ikuti saja dulu alurnya, di mana pada keadaan steady current, divergensi daripada J sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba lihatkan bagaimana medan magnet pada steady current. Medan magnet yang dibangkitkan oleh arus yang tidak mengalir. Jadi bahasanya seperti itu, steady current, arus yang tidak mengalir. Nah, jadi medan magnet yang ada pada keadaan steady current ini juga dijelaskan oleh hukum, nah, ini yang kita sebut sebagai hukum Biot-Savart. Nah, yang diberikan oleh persamaan B sebagai fungsi R sama dengan mu0 per 4pi integral dari I cross dengan, I di cross produkkan dengan vektor daripada R dibagi dengan R kuadrat, ini DL aksen, atau ini boleh saya bawa keluar, I-nya, I kan konstan ya, I arus itu adalah konstan, sehingga dapat kita tulis mu0 per 4pi dikali dengan arus integral dari DL aksen, nanti kita lihat dari mana DL aksen, dikrosskan dengan unit vektor R dibagi dengan jarak R kuadrat. Nah, jadi ini persamaan ini kita sebut sebagai persamaan Biot-Savart yang identik dengan persamaan hukum Coulomb. Jadi ini hukum Biot-Savart. Kalau hukum Coulomb sebelumnya kita sudah lihat F sama dengan 1/4 pi epsilon 0, seperti itu ya, 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 R kuadrat dikali unit vektor R. Nah, jadi di sini kita lihat Q1 Q2 itu adalah steady current, steady charge atau muatan dalam keadaan steady state atau normal, dan DL ini untuk Biot-Savart adalah panjang di sini.
panjang DL aksen. DL aksen ini adalah unit panjang yang sebetulnya apabila kita lihat ke atas ke persamaan kita yang pertama ini, I cross R atau steady current. Steady current yang kita cross produkkan dengan R ini. Nah, kenapa? Karena minggu kemarin kita sudah lihat bahwa arah B, I, dan BQV, maaf, BIL itu arahnya juga harus saling tegak lurus. Nah, ya, karena dia merupakan perkalian cross produk ya. Sehingga di sini dapat kita tuliskan. Bentar. Nah, di sini kita ketahui mu0 itu besarnya diberikan ya, yaitu 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Newton per satuan luas. Itu satuan daripada mu0 yang kita sebut sebagai permeability constant. Konstanta permeability, konstanta permeability. Ingat mu0, 0 itu berarti free space ya. Free space atau ruang vakum, mu0. Kalau dia bukan ruang vakum berarti dia mu saja. Nah, itu lalu apa kuat satuan atau unit daripada kuat medan itu, B itu satuannya adalah diberi satuan Tesla. Tesla dalam kurung T. Nah, di mana 1 Tesla itu didefinisikan sebagai 1 Newton per dalam kurung satuan ini kita lihat satuan meter. Nah, ini kita akan lihat ini ini ampere ini ya, tak salah saya ya. Nanti lagi ya. Jadi ini juga mirip dengan yang kita pelajari pada gaya elektrostatis, di mana satuan daripada Newton itu, 1 Newton itu juga sama dengan gaya elektrostatis kemarin 1 Newton, maaf, kalau kita lihat konstanta daripada K-nya itu kemarin apa satuannya? K-nya itu adalah meter kuadrat, Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat ya, coulomb kuadrat. Nah, artinya apa? Artinya ini kemungkinan ampere ya. Saya belum jumpa di sini. Seharusnya ampere ini, A ini ya. Ampere ya. A ini adalah ampere. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita cobakan lihat bagaimana hukum Biot-Savart ini bekerja pada suatu problem. Kalau kemarin gaya elektrostatis ya kita tinggal menghitung gaya dan melihat arah vektor daripada F. Nah, sekarang kalau pada hukum Biot-Savart, misalkan seperti ini. Ini ada dicontohkan di sini. Jika ada sebuah kawat yang mengaliri arus, kawat yang terdapat arus, nah katakanlah arah arusnya ke sini, I. Nah, kemudian kita ingin melihat kuat medan yang dihasilkan oleh I ini, oleh kawat yang panjangnya, saya anggap panjang kawat ini adalah L ya. Panjang kawat ini anggap L misalkan. Nah, saya ingin mencari kuat medan di titik sini misalnya, di titik. Nah, titik P. Sebelumnya pertanyaan saya adalah
kira-kira kalau seperti ini kemana arah daripada B-nya? Nah, kemarin sudah kita pelajari menggunakan kaidah tangan kanan, tinggal kita pegang kawat ini dengan arusnya ke arah kanan. Nah, dan P ini sekarang, titik P ini logikanya harus menuju kita, keluar bidangnya. Jadi titik P ini sekarang adalah keluar bidang. Arah vektornya, keluar bidang. Arah apa? Ini arah B. Ya. Arah B itu adalah keluar bidang. Nah, kenapa? Karena menggunakan berdasarkan aturan tangan kanan yang sudah kita pahami kemarin ya. Jadi, apabila kita ingin menghitung P ini, tinggal kita ambil, misalkan, ini kan dia akan dipengaruhi oleh sepanjang kawat ini. Sepanjang kawat ini akan berpengaruh terhadap P ini. Nah, sekarang saya ambil misalkan ada elemen DL di sini ya. Ada elemen DL aksen di sini. Langsung dibuat DL aksen. Lalu jarak dari titik yang hendak kita hitung ke titik elemen DL itu. Nah, ini kita beri jarak vektor R ya. Jaraknya adalah R. Nah, sedangkan jarak dari titik P, jarak terdekat dari titik P ke kawat yang mengalirkan arus ini, jarak terdekatnya kita beri notasi S misalkan. Nah, sehingga panjang kawat ini sekarang saya anggap di sini adalah L aksen. Dan sudut yang terbentuk di sini adalah theta, dan sudut yang terbentuk di sini misalkan sudut alfa. Nah, tentu ada hubungan alfa dan theta di sini ya. Bisa kita cari hubungan ini di mana sudut theta di sini logikanya adalah alfa dikurang 90 derajat ya. Nanti kita lihat hubungan sudutnya. Nah, jadi apabila kita geser-geser DL ini, maka contoh pada keadaan yang lain, DL ini saya coba geser ke sebelah kanan, yang tadinya dia katakanlah tadinya seperti ini, S, lalu tadi oleh ini, nah saya buat di sini, ini tadi sudutnya saya buat theta, sekarang theta 1, saya buat ini keadaan 1, keadaan yang sebelah kiri, lalu saya geser elemen DL ini ke kanan sedikit, maka saya akan mendapatkan nah seperti ini, di mana ini adalah L misalnya, panjang dari sini ke sini ya. Nah, di mana ini sudutnya adalah theta 2. Sehingga dari keadaan ini dapat kita pecahkan menggunakan persamaan Biot-Savart kita. Nah, tetapi sebelumnya kita lihat, untuk memudahkan kita, yang pertama yang harus kita lihat adalah tadi arah B, saya buat sekali lagi, B adalah keluar bidang ya arahnya. Lalu, nah kita lihat di sini pada hukum DL aksen dikroskan dengan vektor R ya. Nah, vektor R itu kan sekarang ini ya. DL cross R, maka DL cross R itu sekarang baik, ini sudah muncul. Kita lanjutkan. Oke. Jadi dari sini kita lihat dari gambar kita yang Maaf, kedua Pak, ini belum muncul. belum muncul ya. Belum. Oke ya. Nah,
sekarang kita lanjutkan. Jadi dari gambar yang kedua ini dapat kita lihat bahwa dari gambar yang kedua ini, sehingga sekarang dapat kita tulis DL aksen itu, DL aksen ini dikali sin A, maaf sin alfa, nah, dikali sin alfa itu, ini sama juga besarnya dengan DL aksen dikali dengan cos theta. Nah, coba dipahami. Ini harus bisa kita ambil, artinya apa? DL aksen sin alfa sama dengan DL aksen cos alfa. Kenapa? Karena lagi-lagi tadi ada hubungan. Ada hubungan antara alfa dan theta. Ya. Alfa dan theta itu hubungannya adalah theta itu sama dengan alfa dikurang 90 derajat. Iya kan? Ini kalau saya buat garis putus-putus di sini, maka sudut di sini kan sekarang adalah theta, sudut berseberangan, sehingga ini kan 90 derajat. Maka theta ini adalah alfa sudut yang besar dikurang dengan 90 derajat. Nah, kita tahu bahwa cos theta ini sama dengan sin alfa. Nah, ini dari matematika ya. Nah, ini sebetulnya bisa kita cek. Misalnya cos 60 derajat itu adalah setengah. Ini sama dengan sin kalau dia 60 derajat tetanya di sini, maka tetanya 60, maka bisa dipastikan alfanya ini adalah 100 berapa? Yang 100 yang hasilnya adalah 60 adalah 290 tambah 60 150 ya. Sin 150 derajat. Jadi sin 150 derajat itu ya hasilnya sama dengan cos 60 derajat ya. Nah, ini bisa dicek ya. Jadi seperti itu. Yang pertama, sekarang kita peroleh dari sini. Saya lanjutkan. DL aksen itu sama dengan sin DL aksen sin theta cos theta tadi, sehingga dapat juga saya buatkan dia menjadi L sama dengan tan theta. Nah, tangen daripada theta. Kenapa? Karena apabila saya bandingkan DL aksen sin alfa, DL aksen sin alfa, ini saya buat DL aksen per DL aksen yang ini adalah L. Nah, L yang ini ya. DL aksen per DL aksen ini hasil dari perbandingan dua sudut ini, yaitu sama dengan sin theta per cos theta. Nah, sehingga L sama dengan tangen theta. Nah, lalu apa lagi yang dapat kita lihat di sini sebelum kita lanjutkan? Nah, vektor S. Kita lihat jarak S di sini. Jarak S di sini pada gambar kita yang pertama adalah proyeksi R ini, R vektor ini terhadap S, yaitu R cos theta proyeksinya. Nah, ini proyeksi seperti biasa yang pertama kali kita cek dulu ketika kita melihat vektor ya. S sama dengan proyeksi dari vektor R kepada garis S itu sendiri, yaitu R cos theta. Nah, itu proyeksinya. Nah, sehingga sekarang kita akan memperoleh dari hubungan DL aksen sama dengan S per cos kuadrat theta d theta. Nah, sehingga apabila ini kita kerjakan nanti dari SR cos theta ini, kita juga akan peroleh 1 per R kuadrat itu nilainya sama dengan cos kuadrat theta dibagi dengan S kuadrat. Nah, ini dari hubungan
sudut pada gambar kita yang pertama. Ini saya buat gambar pertama, ini gambar yang kedua. Nah, jadi sekarang kita tuliskan hukum biosafat kita tadi, B sama dengan, sebelumnya, hukum biosafat kita tadi, B sama dengan mu0 per 4 pi, yang arusnya kita bawa langsung keluar karena arusnya konstan. Ini integral dl aksen cross R dibagi dengan R kuadrat. Nah, sehingga ini sekarang dapat kita masukkan nilai-nilainya, yaitu mu0i dibagi dengan 4pi integral. Nah, kita lihat dl aksennya tadi adalah S per cos kuadrat theta d theta. Jadi sedangkan seper R kuadratnya itu adalah cos kuadrat theta per S kuadrat. Jadi saya kurung dia seperti ini. Cos kuadrat theta dibagi dengan S kuadrat. Nah, ini dikali dengan dl aksennya tadi, yaitu S per cos kuadrat theta. Nah, ini dikali dengan cos theta, ya, cos theta d theta, maaf, ini bersambung ke atas, d theta. Nah, ini matematis saja, semoga tidak ada masalah ya. Sehingga ini dapat saya coret, ini juga saya coret, S-nya saya coret, kuadratnya hilang. Nah, sehingga tertinggal di sini B sama dengan habis semuanya, berarti B sama dengan mu0i per 4pi. S-nya ada, S itu jarak adalah konstan, sehingga bisa kita bawa keluar. Seper S integral dari yang tertinggal berarti cos theta d theta. Nah, di mana ini kita akan mengintegralkannya dari theta 1 ke theta 2. Perubahan sudut yang kita lihat pada gambar kita yang gambar yang kedua tadi. Nah, kita ketahui bersama bahwa apabila ini kita integralkan, maka kita akan memperoleh nilai mu0i per 4pi S, langsung S saya tuliskan di sini. Integral dari cos theta d theta, integralnya adalah sin, ya. Turunan sin adalah cos, sehingga integralnya sin theta, tetapi karena kita masukkan, saya tulis saja dulu sin theta, dan untuk syarat daripada theta 1 theta 2, maka ini hasilnya adalah mu0i per 4pi S. Kita masukkan syarat batasnya, maka hasilnya adalah sin theta 2 kurang sin theta 1. Nah, ini kita kurung. Nah, kira-kira seperti itu hasil kuat medan magnet kita. Sekarang tinggal kita lihat. Apa yang mau kita lihat adalah theta 1 dan theta 2. Nah, sekarang saya bawa ke belakang. Saya tulis lagi. B kita tadi adalah mu0i per 4pi S sin theta 2 dikurang sin theta 1. Nah, coba kita perhatikan gambar kita yang kedua. Apabila panjang kawat ini adalah tak berhingga, maka kalau panjang kawatnya tidak berhingga, dapat kita lihat theta 1 dan theta 2 ini bisa kita bikin nilainya dari, kalau dia tak berhingga kan kira-kira